Latar belakang. Batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Umumnya, batang berbentuk panjang, bulat, atau dapat pula berbentuk lain. Batang bersifat aktinomor, yang berarti batang dapat membagi sejumlah bidang menjadi dua bagian yang setangkup. Umumnya, batang tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, seperti rumput dan ketika batang masih muda. Dalam tumbuhan, batang berfungsi sebagai pendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Percabangannya memperluas bidang asimilasi sebagai jalan pengangkut air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah, serta menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Tujuan praktikum yaitu pertama, mengetahui susunan, tata letak, dan metamorfose kuncup. Kedua, mengetahui perawakan tumbuhan, bentuk batang, susunan permukaan batang, arah tumbuh batang, dan arah tumbuh cabang, serta bentuk tajuk. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas HVS dan alat tulis. Bahannya ada batang sawi, batang bayam duri, batang jagung, batang kangkung, batang daun sirih, dan batang rumput teki. Langkah kerja pertama, gambarlah batang tumbuhan menggunakan kertas HVS dan alat tulis, serta tulislah morfologi-morfologi batang pada tumbuhan tersebut. Hasil pengamatan dan pembahasan. Pertama, batang jagung. Batang jagung memiliki struktur yang khas dengan buku yang terpisah oleh ruas yang memungkinkan batang untuk tumbuh tegak dan kokoh. Sebagai batang herba, batang jagung memiliki fleksibilitas yang cukup untuk bertahan dari angin, serta memiliki fungsi utama dalam mendukung tanaman, mengangkut air dan nutrisi, serta menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. 2. Batang sirih. Batang sirih memiliki morfologi yang khas, yaitu batang merambat yang fleksibel dan tidak berkayu. Batang ini berfungsi untuk menopang tanaman agar dapat merambat ke atas atau sepanjang penopang lainnya. 3. Batang teki. Batang teki memiliki morfologi yang khas dengan bentuk silindris, tegak, dan berongga di bagian dalam. Batang ini memberikan fleksibilitas dan ringan pada tanaman, yang memungkinkan tanaman tumbuh tinggi dan memanjat tanpa memerlukan banyak kekuatan. 4. Batang bayam duri. Batang bayam duri memiliki morfologi yang khas dengan struktur batang yang lunak, tegak, dan tidak berkayu. Meskipun tidak memiliki banyak jaringan penguat, batang ini cukup kuat untuk menopang tanaman yang tumbuh tegak dan mencapai ketinggian yang cukup. 5. Batang sawi. Batang sawi memiliki morfologi khas dengan bentuk yang lunak, tegak, dan fleksibel. Batang ini berfungsi sebagai penopang utama bagi daun dan bunga, serta mendistribusikan air dan nutrisi ke seluruh bagian tanaman. 6. Batang kangkung. Batang kangkung bulat dan berlubang, berbuku-buku, banyak mengandung air, dari buku-bukunya mudah sekali keluar akar, memiliki percabangan yang banyak, dan setelah tumbuh lama batangnya akan menjalar. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan, tata letak daun pada batang disebut pilotaksis. Pilotaksis adalah aturan tata letak daun pada batang yang menyebabkan terbentuknya pola tumpang tindih daun yang khas untuk setiap jenis tumbuhan. Metamorfosis batang atau perubahan batang asli yang berubah bentuk menjadi bentuk khas di bawah tanah. Perawakan tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan habitus, yaitu pohon, tanaman berkayu tahunan yang tinggi dengan satu batang semak, tanaman berkayu pendek dengan beberapa batang yang bercabang di dekat tanah, perdu herba. Berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomor. Permukaan batang dapat licin, berambut, bersayap, berduri, dan sebagainya. Arah tumbuh batang tumbuhan umumnya berlawanan dengan gaya tarik bumi dan mengarah ke arah cahaya matahari. Arah tumbuh batang dan cabang tumbuhan dapat berbeda-beda, yaitu tegak lurus, menggantung, ortotropik, dan plagiotropik.